bilang, kalau misalkan Mbak Sinta ini telat karena gak ada kendaraan, kalau misalkan gak pengen telat, sediain mobil dong. Kamu kalau ngomong dijaga ya, hah? Kita hormat sama Pak Agung. Kamu tuh cuma tukang ojek, tau nggak? Hah? Kenapa sih harus kejadian sama aku? Kan aku apa? Jangan main pergi gitu aja dong. Aku kan udah minta maaf. Ya, memang kita baru kenal. Dan aku juga bisa dibilang udah merusak masa depan kamu. Karena ini berkaitan sama karir kamu. Bila semua yang terindah. Oh iya, kalau misalkan aku bawa mobil, takutnya ntar di jalan macet lagi. Aku kan juga gak tahu kondisi jalan di kota ini. Udah lama juga kan aku di luar kota. Dan sekarang aku kesini cuman buat mengontrol kantor, buat ngurusin masalah kenaikan jabatan. Aku mending aku motoran aja ya. Kalau misalkan aku telat, takutnya yang lain juga malah jadi gak enak, nungguin lama. Padahal kan aku bosnya mereka. Masa seorang bos gak bisa memberikan panutan yang baik sih. Dan bentar lagi aku harus langsung temuin si Agung deh. Apa mungkin Agung udah ada di kantor ya? Soalnya yang nganggur setor ke aku namanya ada 3 orang. Aku kan cuman butuh 1 orang aja buat aku naikin jabatannya, buat menggantiin posisinya Agung, karena Agung mau aku lempar ke kantor yang lain buat ngurus kantor yang baru. Gimana ya? Ya udah deh, daripada aku pusing, mending sekarang aku langsung bawa motor aja deh. Di dalam kayaknya juga ada motor, dan motor itu juga gak dipakai. Ya udah deh, mending aku langsung bawa motor aja. Tapi ngomong-ngomong, di rumah ini juga gak ada orang, mungkin pada keluar ya. Jadi selama aku pergi keluar kota, mungkin saudara-saudaraku di sini juga udah giat banget kerja. Mereka juga pengen ya sukses seperti aku. Udahlah, sekarang udah ada di sini, dan aku bakalan ngurus kantor yang ada di sini, dan aku bakalan bantu juga masalah keluarga aku. Ya udah deh, mending aku ambil motor dulu. Aduh, ini hari kenapa sial banget sih buat aku. Mana di rumah nggak ada orang, kendaraan juga nggak ada, mobil masuk bengkel, sedangkan motor juga dipakai. Terus aku harus gimana dong buat berangkat ke kantor? Aduh, apes banget di hari ini. Terus aku harus gimana ya? Kalau aku minta bantuan sama temen-temen, pasti pada sibuk semua karena ini kan masih pagi. Mana juga, ini hari pertama aku ketemu sama bos. Kalau sampai aku datang telat, bisa-bisa aku malah nggak jadi naik jabatan dong. Terus gaji aku cuma segitu-segitu aja. Aduh, gimana dong? Coba mikir-mikir. Gimana kalau aku coba ke depan aja deh? Aku tadi juga udah pesen Grab kan, nggak ada yang online. Ya udahlah, gimana kalau sekarang aku coba ke depan? Siapa tahu ada orang lewat atau siapa kayak gitu. Terus aku minta bantuan aja kali ya. Tapi malu banget nggak sih kayaknya kalau harus minta tolong sama orang. Tapi kan aku juga bisa bayar orang itu kalau dia mau nganterin aku. Ya udah, aku nggak perlu mikir panjang lagi. Ini sekarang aku ke depan, aku cari siapapun yang lewat. Aku bakal minta tolong buat nganterin aku. Karena ini udah telat banget deh kayaknya aku. Ya udah deh, mending aku coba ke depan aja. Aduh, sepi banget. Permisi. Siap. Ojek? Ada apa, Mbak? Mas, gini. Saya minta tolong. Mas kan ojek. Jadi, saya minta tolong anterin saya dong. Saya telat banget nih. Emang Mbak mau kemana, Mbak? Aduh, udah deh Mas. Buru-buru banget, Mbak.
tolong jangan banyak tanya dulu. Sekarang saya minta tolong buat anterin saya dulu. Ya udah, yuk, yuk. Tunggu dulu kok, bentar. Jangan main tarik aja, Mbak. Saya kan juga gak kenal sama Mbak. Emang Mbak mau kemana sih, Mbak? Masa iya sih tukang ojek harus kenalan dulu? Namanya tukang ojek itu langsung nganterin penumpangnya dong. Saya dikira tukang ojek. Gimana sih? Udah ayo buruan mas, saya lagi telat nih. Karena saya mau ketemu bos hari ini. Dan saya juga bakalan dinaikin jabatannya. Kalau sampai saya telat, terus saya nggak jadi naik jabatan, terus saya nggak jadi digaji yang besar dong. Gini-gini ya Mbak. Meskipun saya tukang ojek katanya Mbak, tapi bukan begitu caranya Mbak. Main berhentiin orang di tengah jalan. Terus ya saya ditarik-tarik karena Mbak buru-buru. Kenapa gak jalan tadi subuh sih Mbak? Ya ceritanya panjang. Jadi kamu juga nggak perlu tahu kan soal saya. Di rumah itu nggak ada kendaraan. Saya juga udah sempat pesen Grab, tapi nggak ada yang online, nggak ada yang mau buat jemput saya. Jadi terpaksa saya cari ojek yang mangkal aja. Ini juga ada orang Mbak. Kenapa gak diberhentiin Mbak? Soalnya saya ada urusan Mbak. Dan kayaknya saya gak bisa deh boncengin Mbak. Aduh, sombong banget kamu jadi. Kamu ini kan tukang ojek, masa kamu gak mau bantu orang? Dibilang sombong Mbak. Kan terserah saya mau nganterin Mbak atau enggak. Udah lah, saya mau jalan aja Mbak. Kamu ribet banget sih. Oke, saya akan bayar kamu berapa aja. Itu bukan masalah bayaran Mbak. Kayak masa begitu cara minta tolong sama orang? Baru kali ini ya, saya ketemu sama ojek, tukang ojek yang songongnya kayak kamu. Kenapa sih dibilang songong sih Mbak? Ya Mbak kalau misalkan pengen naik jabatan, terus pengen datang dengan waktu yang tepat, harusnya Mbak udah prepare dong, udah siap. Bukan malah begini Mbak. Aduh, kayaknya ini jadi banyak drama deh saya ngobrol sama kamu. Kamu ya, di sini. Misalkan saya gak mau nganter, emang apa ruginya buat saya Mbak? Oke, saya akan laporin kamu sama bosnya. Hah? Saya tahu kok bos-bos tukang ojek di sini. Emang tukang ojek ada bosnya Mbak? Iya, ya ada dong. Coba emang Nanti siapa coba? Ya ada lah, pokoknya kalau kamu nggak mau nganter saya dengan cepat ke tempat tujuan saya akan laporin kamu. Pasti Mbak sering ngojek sama Pak Suprihanto ya Mbak? Aduh, kamu nih ada-ada aja deh. Udah sekarang saya lagi nggak mau bercanda, jadi tolong kamu cepet naik. Saya tinggal bonceng kamu, terus anterin saya ke tempat tujuan, terus saya bayar kamu kelar, oke? Ini bukan masalah bayaran Mbak, tapi caranya Mbak yang salah. Jadi mohon maaf. Ya walaupun Mbak orang kantoran, saya gak minat buat boncengin Mbak. Jadi mohon maaf. Kamu sombong banget ya, kamu bilang nggak minat boncengin saya. Ya. Aduh, ya ampun. Soalnya saya walaupun tukang ojek begini masih banyak cewek yang cantik-cantik mau bonceng sama saya Mbak. Asal kamu tahu ya, saya juga naik kamu juga masih banyak kok ojek-ojek lain yang mau nganterin saya. Ya udah, pakai ojek lain aja kalau begitu Mbak. Ya tapi saya mau jalan Mbak. Tapi jangan dong. Sorry. Karena kan lagi nggak ada tukang ojek lain. Ya udah kalau gitu biar cepet, saya langsung naik ya. Main naik aja Mbak, ini motornya siapa Mbak? Enggak. Soalnya ada kepentingan juga Mbak. Jadi mohon maaf tangannya ntar luka nanti saya. Saya kan mau naik ojek. Ya kalau misalkan saya gak mau gimana Mbak? Udah. Mas. Ih, kenapa semua hari ini pada ngeselin sih? Padahal dia juga cuma ngojek. Terus aku cuma mau numpang aja dia. Ya ampun, aku gak habis pikir deh kenapa sial banget aku hari ini. Ngeselin banget sih. Mentang-mentang tukang ojek tampan juga masih banyak kok tukang ojek lain yang mau nganterin aku. Ya udah deh, ini aku coba cari ke sana aja deh. Karena biasanya di situ kan ada yang mangkal juga. Ih, ngeselin. Kasian juga. Tunggu dulu dong. Jangan main keberatan. Ini jadi mau ngajak sama saya apa enggak? Kamu ngapain sih balik lagi? Kamu udah nolak saya. Saya takut mau deket-deket. Kok dicubit. Saya soalnya kepikiran Mbak. Kayaknya Mbak emang membutuhkan. Tapi kalau misalkan Mbak udah gak butuh, ya gak apa-apa. Saya jalan aja Mbak. Kalau gitu. Ya udah, oke. Terus mau bayar berapa Mbak? ya berapapun yang kamu minta saya bayar. Tapi jangan gede-gede juga dong. Saya lagi belum gajian nih. Mana ya? Ini cantik juga. Gini aja deh Mbak. Gini, saya ada solusi Mbak. Mbak boleh numpang sama saya gratis. Gratis? Tapi dengan satu syarat Mbak. Selesai acaranya Mbak, saya tunggu. Mbak harus jalan sama saya, temenin saya makan Mbak. Ya udah, kalau misalkan nggak mau, saya mau jalan Mbak. Oke. Di sini soalnya udah nggak ada ojek lewat.
Ya mau gimana lagi, gak ada pilihan lain. Ya tapi kenapa harus jalan sama saya sih? Ya soalnya saya lihat kayaknya Mbak cantik juga. Kenapa kamu bilang saya cantik? Padahal belum dapat 1 jam aja kamu bilang kan sama aku kalau banyak banget cewek-cewek cantik yang mau sama kamu. Ya orang cakep seperti saya mah emang banyak yang mau bonceng Mbak. Tapi kan Mbak cewek, masa saya bilang ganteng Mbak? Ya Ya udah deh. terserah Mbak sih, kalau misalkan Mbak gak mau saya puji, ataupun Mbak juga gak mau saya ajakin jalan, saya gak repot sebenarnya Mbak. Ya saya tinggal jalan aja. Di sini soalnya sepi dari tadi, gak ada ini, gak ada orang lewat. Ada, ya ada tapi jarang banget. Dan yang mau nolongin juga hampir gak ada, mustahil lah. Apalagi Mbak sekarang lagi buru-buru, dan kayaknya di sini juga biasanya banyak rampok Mbak. Saya takut soalnya saya juga dengar kabar kemarin kalau misalkan di sini ada cewek sering dirampok sama. Kamu jangan nakut-nakutin saya dong. Ya bener. Ya udah kalau nggak percaya, sekarang pilihan ada di tangan Mbak. Mau ikut sama saya, tapi nanti selesai acaranya Mbak jalan sama saya. Tapi harus tepati janji Mbak. Gimana? Terserah deh. Saya nggak mau maksain. Kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa. Jalan kaki aja, jauh. Siapa tahu di depan juga saya lewat tadi di sana. Kayaknya ada cewek dipalakin sama preman di sana. Aduh, gimana dong? Anakku juga bentar lagi udah telat. Udahlah, nggak usah banyak. Ya udah, oke. Tapi kamu janji kamu jangan macam-macam sama saya. Kalau kamu sampai macam-macam, saya bisa laporin kamu kok. Karena saya juga banyak kenal orang-orang penting. Oh, kalau itu nggak usah khawatir. Tapi kalau boleh tahu, kita kenalan dulu. Siapa namanya Mbak? Sinta. Oh, tangannya halus. Tapi tangan saya kasar. Udahlah. Kalau kamu emang mau niat bantu saya, mending sekarang kita berangkat. Karena saya juga kayaknya udah telat deh ini. Naik Mbak. Oh, Kamu belum jalan Mbak. Kita udah jalan Mbak. Yaudah deh. Tapi nanti kamu diajakin saya makan, Mbak yang bayar. Oke? Ih, ya udah. Sering banget. Sayang, Ya, ini kenapa masih sih? terlalu pagi buat kita berangkat kerja. Hah? Coba kamu lihat, ini masih kurang 1 jam. Ya gak apa-apa lah sayang, kita datang lebih awal kan, ya sekali-sekali lah kita jalan jam segini ya kan, apalagi ini kan berpengaruh sama jabatan kita nantinya ya kan. Ya kalau bukan ada kunjungan dari pusat, biasanya aku kan masih tidur. Bener tau. banget, kan cuma 1 hari, ya udahlah gak apa-apa kan ya. Ya iya sih. Untung aja kamu bangunin aku awal. Jadinya aku bisa siap-siap cepet. Ini kesempatan buat kita untuk dinilai karyawan berprestasi. Apalagi sekarang ini ya, bos yang ada di pusat yang mau meninjau langsung ke kantor cabang kita. Dan ada hal yang masih mengganjal dalam hati aku. Emangnya apa sih sayang? Kan kamu tuh sendiri, Sinta itu gak pernah telat. Dia tuh Ya juga selalu sih. datang lebih awal daripada karyawan yang lain. Ya, Ya siapa tahu kali ini dia datangnya telat ya kan. ya menurut aku gak bakalan mungkin. Soalnya apa? Pak Agung sudah menginformasikan kepada semua karyawan untuk datang lebih awal dari biasanya. Pasti Sinta itu lebih awal lagi, tau nggak? Dia nggak bakalan mencoreng nama baik dia sendiri di depan Pak Agung dan di depan pimpinan pusat. Bener banget nih sayang, berarti kita punya saingan dong. Ya iyalah. Kita nggak boleh biarin sayang. Kalau misalkan si Sintas sebentar lagi nih datangnya telat, ya udah kita aduin aja sama Pak Agung. Terus kita jelek-jelekin si Sinta di depannya Pak Agung ya kan? Ya kalau masalah itu gampang banget sayang. Ya udah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan posisi kita di kantor. Ya kalau sampai Pak Agung dan pimpinan pusat itu tahu dan menilai kinerja kita dengan kesempatan ini, ya
kita bakalan dipecat sama Pak Agung. Kalau semisal kita bisa mencegah Cinta dan Cinta itu telat masuk ke kantor, kita sangat gampang untuk mempengaruhi Pak Agung dan menjelek-jelekkan Cinta di depan pimpinan pusat. Otomatis nama kita baik dan Cinta bakal dipecat. Bener Ya enggak? banget dan sayang. Berarti peluang naik jabatan itu berada di tangan Posisi kita dong. Bener banget. Tapi kalau Cinta itu telat datangnya, ya bagaimanapun caranya kita bikin Cinta itu telat. Oke? Bener banget. Pokoknya kita harus ngelakuin itu sayang. Dan kita sekarang pakai motor aja. Kalau pakai mobil ribet, ya. Apalagi kita masih menjalankan rencana ini. Ya udah apa-apa Ya, dah. Sekali-sekali kita pakai motor ya kan. Ayo. Nih si David sama Cinta dan juga si Biko kemana ya kok masih belum datang? Padahal sekarang kan ada kenaikan jabatan untuk karyawan. Tapi kalau kayak gini mereka nggak disiplin, gimana mau naik jabatan? Sedangkan Bos Bagas pernah bilang ke aku mau dipegangin kantor baru. Terus semisal mereka nggak disiplin kayak gini, yang mau gantikan kantor di sini siapa? Sedangkan mereka bertiga telat-telat kayak gini datangnya. Padahal aku sudah bilang kemarin nggak boleh telat, tapi sekarang mereka bertiga malah telat. Aku ya. Tapi aku tadi malam kan udah bilang, ngapain masih WA lagi? Mereka kan bukan anak kecil. Mana ada atasan disuruh nunggu bawahan. Aku bingung deh sama mereka bertiga. Pak Agung udah datang nih. Bener banget sayang. Cinta nggak datang ya kan. Kita jelek-jelekin aja. Tadi kita nyariin Cinta di jalan tempat biasa jalan itu gak ada. Untung aja belum nyampe. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi. Kalian gimana sih? Padahal kemarin saya sudah bilang, kalau sekarang ada kunjungan dari atasan kita, dari bos kita. Iya Pak Sekarang Agung. kan ada kenaikan jabatan. Terus kalian kok masih gak disiplin kayak gini sih Pak? Cinta mana? Mohon maaf Pak Agung, kita telat gara-gara nyamperin Cinta ke rumahnya. Tiba di rumah Cinta malah gak ada orangnya Pak Agung. Katanya udah jalan. Bener Pak Gung, padahal kita dari tadi udah berniatan baik nih mau ngingetin Cinta, takutnya dia malah kelupaan kalau misalkan hari ini ada atasan dari pusat Pak Gung. Ya kita nyamperin Cinta ke rumahnya, soalnya Cinta tiap hari itu emang telat Pak Agung. Makanya karena ada momen yang paling penting, saya nyamperin ke rumah Cinta. Gitu loh Pak Agung. Terus kalian gak ketemu sama Cinta? Ya gak ketemu Pak Agung. Enggak Pak Gung, pasti si Cinta itu masih keluyuran Pak Gung. Makanya dia emang ya sering telat Pak Gung tiap harinya. Cinta gimana ya? Kemarin saya udah jelas kan bilangnya. Kalian udah ngerti semua kan? Sekarang ada kenaikan jabatan, ada kunjungan dari atasan kita. Ya seperti itulah pekerjaan Cinta Pak Agung. Kita mau ngadu sama Pak Agung, ya kita gak enak. Karena Pak Agung sekarang udah tahu sendiri kelakuan Cinta, ya kita bongkar semua Pak Agung. Bener Pak Gung, ya meskipun kita dari dulu ya sempet sih ngasih peringatan sama Cinta, ngasih tahu, tapi nggak tahu kenapa Cinta malah ya nggak mengambil omongan kita. Ya Pak Agung harus kasih teguran keras, soalnya ini kunjungan dari kantor pusat dan yang mau ketemu sama Pak Agung itu adalah pimpinan. Kalau semisal pimpinannya sudah di sini, ya citra perusahaan di cabang yang dipegang Pak Agung itu sangat jelek nantinya Pak Agung. Ya maka dari itu Fit, jadi gimana ya, saya dijanjikan bos buat pegang perusahaan baru, sedangkan di sini siapa yang mau gantikan, sedangkan ya kalian bertiga aja
gak disiplin kayak gini. Ya bukannya kita gak disiplin Pak Agung. Ya ini semua salah Sinta. Andai saja saya tidak ke rumah Sinta, mungkin saya udah dari tadi Pak Agung. Soalnya saya 1 jam sebelum jam kerja mulai, saya udah jalan duluan Pak Agung. Karena saya tahu kalau mau ada kunjungan dari pusat, dan Pak Agung sudah mewanti-wanti di grup. Bener banget Pak Agung. Jadi Pak Agung ya jangan menyalahkan kita berdua dong Pak. Kan ini semuanya gara-gara Sinta itu. Ya mungkin Pak Agung bisa merekomendasikan saya untuk megang perusahaan cabang di sini Pak Agung. Ya kalau saya mau mempromosikan Sinta buat pegang perusahaan di sini, ya gimana, sedangkan Sinta kayak gitu. Ya mending kalian berdua kan. Wah bener banget tuh Pak Agung. Kalau misalkan karyawan seperti Sinta tuh nggak pantas Pak Agung. Apalagi sampai dikasih kepercayaan lebih sama Pak Agung. Ya, tapi saya juga minta tolong kalian berdua, nantinya kalian misal udah positif pegang perusahaan di sini, kalian jangan sampai nggak disiplin. Pak Agung tenang. Kalau nggak disiplin, gimana bawaan kalian nanti? Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Saya bakal bekerja lebih keras lagi dan akan memajukan perusahaan cabang di sini Pak Agung. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Tapi coba kalian hubungin Sinta deh, soalnya gimana ya nantinya kalau atasan kita udah datang, kalau Sinta masih belum datang kan jadi saya yang malu ke atasan kita. Dari tadi saya sudah mencoba menghubungi Pak Agung, tapi Bener banget nggak Pak Agung. diangkat-angkat Pak Agung. Makanya kita dari tadi ya sampai nyamperin dia ke rumahnya Pak Agung. Ternyata dia nggak ada di rumahnya ya kan. Ya kalau misalnya itu kita kemana nggak tahu Pak Agung. Ya semisal Sinta kalau tetap terus kayak gini, ya perusahaan kita ke belakang gimana nanti. Kalau bisa saya bakalan pecat aja Sinta kalau Sinta tetap kayak gitu. Ide Iya Pak Agung. bagus itu Pak Agung. Pak Agung sebenarnya ya cari karyawan yang disiplin Pak Agung, jangan seperti Sinta itu kan. Kalau Sinta tetap dipertahankan di perusahaan ini, malah memberikan respon yang negatif terhadap karyawan yang lain. Bener Pak Agung, nantinya karyawan yang lain bisa ngikutin si Sinta itu kan ya kan. Ya, dari kemarin kan Sinta udah sering telat, jadi ya saya kasih toleransi lah. Tapi dia dikasih kesempatan malah kayak gini. Udahlah Pak Agung, mending Pak Agung pecat aja tuh Kak si Sinta. Ya udah deh, biar nanti saya bicarakan sama Sinta. Ya udah deh, mending kalian tunggu Sinta aja di sini atau enggak tunggu di dalam juga gak apa-apa. Aku mau musuh duluan, mau nyiapin kas di dalam. Kalian Iya, mau Pak nunggu Agung. di sini atau di Saya dalam? nunggu di sini aja. Ya Pak Agung di sini aja. Saya mau Pak. kasih teguran sama Sinta supaya Sinta gak melakukan kesalahan yang berkali-kali Pak Agung. Ya udah, aku mau ke dalam dulu ya. Siapa Agung? Untung aja Sinta itu. Kayaknya Pak Agung mulai marah deh sama Pak Agung. Kayaknya rencana kita itu berhasil sayang. Bener banget sayang. Dan tadi aku lihat Pak Agung kayaknya dia udah Marah mulai banget. deh. Ya semoga aja Sinta itu dipecat dari perusahaan ini. Jadi kita gak usah pusing-pusing untuk mencari cara gimana Sinta dipecat dari kantor ini. Bener, Dan Kak. bentar lagi ya jabatan kita bakalan naik dan Ya iyalah, pasti kita berdua bakalan dikasih kepercayaan lebih sama Pak Agung. ya Ya kan? pastinya, apalagi Pak Agung barusan ngomong sama kita kalau Pak Agung mau dikasih perusahaan lagi. Hah? Bener. Ya pastinya nanti kita juga bakalan dikasih kan. Ya kita megang perusahaan ini. Bener banget tuh sayang, akhirnya ya keinginan kita bakalan segera tercapai ya kan. Ya semoga aja Sinta gak datang. Kalau aku punya mobil seperti ini kan enak sih. Hah? Nah ini dia nih orangnya nih. Udah selesai itu, saya nggak perlu bayar kan? Enak ya. Hah? Bentar deh, ini maksudnya kantornya? Iya, ngapain ikut saya? Oh ya enggak, aku kan cuma nganterin buat menjaga, memastikan kamu selamat sampai tujuan. Udahlah gak usah drama. Kamu dari tadi ditungguin sama Pak Agung tau nggak? Hah? Kamu gak dengar? Hah? Kalau kita mau mengadakan meeting sama pimpinan pusat, Bener malah. gara-gara kamu nih, Kalian tahu nggak? kita pimpinan dikena pusatnya? marah. Kalian tahu nggak? Kamu gak usah ikut campur. Kamu Bener, siapa? Kamu lagi. Hah? Udah tahu Sinta sekarang tuh bakalan ada meeting, malah si pacaran lagi. Jelasin dong, aku siapa?
baik Pak David Bu Ika, saya minta maaf karena saya memang mengakui bahwa saya salah di sini karena saya telat. Tapi memang saya nggak ada kendaraan di rumah Pak, makanya saya langsung berhentiin tukang ojek. Oh, pasti itu cuma alasan kamu doang kan? Kamu kok bilang tukang ojek sih? Kenapa kamu gak bilang pacar kamu? Bukan? Apaan sih? Kamu tuh ya, aku bakalan aduin kamu sama Pak Agung. Sin, Enggak. kamu gak Pak usah Agung? alasan deh. Bentar deh, aku dari tadi kok kayak kenal Pak Agung. Ya iyalah, dia itu orang ternama di sini, tau nggak? Oh. Dia tuh orang sukses. Ya kenapa ngomongnya gak bisa pakai sopan santun ya? Mas, Kalian katanya orang kantoran. Mas, udah cukup. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu buat aku malu loh di depan mereka. Kok bisa-bisanya? Aku kan ngebelain kamu. Urusan kita kan udah selesai. Aku Iya. nggak usah bayar kan? Ya aku kan juga nungguin kamu di sini. Ya udah, kamu nggak. Sin, kamu mendingan sekarang pergi. Gak usah ikut meeting. Karena Pak Agung sudah memberikan tanggung jawab untuk mengusir kamu. Hah? Bener, Pak Agung dari tadi tuh udah terlanjur marah sama kamu. Pak Agung gak mau ya citra perusahaan ini jelek gara-gara kamu ya. Kamu sudah dicoreng dari daftar yang mau ketemu sama pimpinan Udahlah, perusahaan. suruh coret aja kalau berani. Kamu gak usah sok-sokan deh. Ya, Hah? walaupun aku cuma tukang ojek, aku bukan ikut campur. Cuman Kurang ajar aku banget, ngebelain ya. kamu aja. Udah sekarang gini. Pak David Bu Ika, saya sudah minta maaf sama kalian. Tapi saya mohon, saya juga butuh pekerjaan ini. Saya juga butuh dinaikkan jabatannya. Ya, harusnya kalian tuh sama-sama karyawan ya, harusnya saling menghargai lah. Kamu tuh diam aja, tukang ojek, tau Dia nggak? kan telat juga gak ada kendaraan, beda sama kalian. Dia juga gak ada yang nganterin. Aku kan cuma ngebelain kamu. Ya nggak perlu. Udahlah, kerjaan bisa dicari. Apalagi teman kantornya kamu beginian. Bener banget, mending kamu tuh pergi dari sini dan bawa nih cowok ini tukang ojek. Kamu kok ngusir dia? Emang kamu yang punya kantor? Karena dia udah gak dibutuhkan di kantor ini lagi, tahu nggak? Bener, Hah? dan sebentar lagi dia itu bakalan dipecat sama Pak Agung. Kalau kamu emang butuh pekerjaan, seharusnya kamu tuh disiplin dong. Apalagi kita mau mengadakan meeting penting. Bener banget tuh. Jadi kamu tuh jangan seenaknya di sini, tau nggak? Saya bukan seenaknya Pak, Bu. Tapi kan saya sudah ngasih tahu kendala apa yang saya alami sehingga saya telat datang ke kantor. Jadi saya mohon untuk dipertimbangkan kembali karena saya yakin saya bisa kok. Perusahaan tidak menerima alasan apapun, apalagi cuma kendaraan. Hah? Bener. Dari kemarin-kemarin kamu naik apa? Hah? Udahlah, sekarang begini aja. Mending kalian sampaikan deh sama si Agung. Bilang, kalau misalkan Mbak Sinta ini telat karena gak ada kendaraan. Kalau misalkan gak pengen telat, sediain mobil dong. Kamu kalau ngomong dijaga ya, hah? Kita hormat sama Pak Agung. Kamu tuh cuma tukang ojek, tahu nggak? Hah? Kamu seharusnya gak pantas ngomong seperti itu. Sin, tolong ajarin ini, hah? Teman kamu udah kurang aja sama Pak Agung, tahu nggak? Kayak gini ya, dari tadi saya sudah sabar sama Pak David dan Bu Ike. Saya sudah mengakui kesalahan saya. Tapi kalau sampai bertindak seperti ini, ke tukang ojek ini saya juga nggak terima Pak. Karena dia juga udah bantu saya untuk datang ke kantor ini. Kamu emang pantas ya sama tukang ojek ini. Mendingan kamu ikut ngojek aja deh. Nah, daripada kamu kerja di kantoran, gak disiplin, hah? Bukan Kita yang gak kena marah. bukan gak disiplin. Karena Mbak ini dari tadi kebingungan. Jadi ini juga salah saya, karena saya juga agak cepat bawain Mbak ini. Terus kalian mau ngadu sama atasan kalian? Aduin aja kalau kalian berani. Dari Kalian tadi bakalan dipecat nih dari kantor kita ini. udah aduin kelakuannya Sinta, tahu nggak? Dan Pak Agung sudah muak dengan kinerja Sinta. Mendingan kamu bawa ya ke pangkalan ojek kamu supaya tidak bikin masalah di kantor ini, tahu nggak? Bener, jadi kamu tuh sekarang percuma datang ke sini, tau nggak? Udah mending pergi aja. Yang harusnya pergi itu harusnya kalian. Kalian nih gak ada sopan-sopannya ngomong sama orang. Kok ada sih orang kantoran seperti kalian berdua? Kamu tuh cuma seorang tukang ojek ya, berani-beraninya kamu ngusir kita berdua. Emang tukang ojek salah buat protes sama kalian? Kita tuh karyawan di sini ya, dan sebentar lagi kita bakalan dinaikkan jabatannya, tau Jangan nggak? ngimpi deh kalian bakalan naik jabatan. Pastikan kalian pasti dipecat dari kantor ini. Emang kamu siapa? Gini, Pak David Bu Ike, saya akan terima konsekuensinya. Karena saya juga mengakui kalau saya di sini salah dan saya telat. Jadi mungkin apapun yang hukuman yang akan diberikan kepada saya akan terima. Baguslah kalau kamu menyadari ya. Kalau kamu udah sadar, mendingan kamu balik kanan ya. Karena kantor ini udah gak menerima karyawan yang gak disiplin, yang bikin masalah, tahu Bentar nggak? deh. Kalau yang punya kantor ngomong begitu tuh pantas. Kalian juga masih kerja sama orang. Kalian nggak usah sok-sokan buat ngatur si Mbak ini buat pergi dari sini. Kita tuh sudah disuruh sama Pak Agung ya. Disuruh sama Pak Agung. Gak mungkin lah atasan kalian ngomong begitu. Ya paling nggak ya atasannya nyuruh masuk ke dalam. Kamu terus tuh nggak tahu diomongin. apa-apa, soalnya kamu tahu ya Sinta ini udah sering telat, ya kan? Dan sebentar lagi dia tuh bakalan dipecat.
Ya kalau nggak kalian yang bakalan dipecat hari ini juga. Hah? Tukang ojek gak usah ikut campur terlalu dalam dengan masalah ini, ya. Ikatan kamu sama dia sekarang udah cukup. Hah? Mendingan kamu pergi deh. Baik Pak Bu, karena saya sudah mengakui kesalahan saya dari tadi. Mungkin saya akan menunggu Pak Agung dan saya akan ngomong langsung dengan Pak Agung atas kesalahan saya. Udahlah, kamu ngapain sih ngakuin salah sama mereka berdua? Harusnya mereka berdua dong yang bisa menjelaskan. Kalau misalkan nanti kamu masuk ke dalam dijelaskan sama atasannya dia telat gara-gara gak ada kendaraan. Harusnya kita saling ngebantu bukan saling menjatuhkan. Kalau kalian kayaknya mau menjatuhkan Mbak ini. Kalau tukang ojek kayak kamu emang gak pernah merasa bersalah ya? Hah? Karena pendapatan kamu ya tergantung pekerjaan kamu. Hah? Kalau kita sebagai karyawan di perusahaan besar seperti ini, hah? Ini yang aku gak suka, model-model orang yang udah kerjaannya enak tapi suka ngerendahin profesi orang lain. Kita ini sama-sama cari uang, sama-sama cari nafkah. Kamu kerja di kantoran, aku jadi tukang ojek, gak masalah. Tapi kita gak boleh merendahkan satu sama yang lain. Kalau kamu ngomong sama Sinta, kalau kamu ngomong sama kita gak ada gunanya, tahu nggak? Ayo Sang, mending kita ke dalam aja. Ya bentar lagi meeting bakal dimulai, tahu nggak? Dan kita bakal naik jabatan. Udahlah, pergi, gak apa-apa. Aduin aja yang puas. Udah cukup. Udahlah, tenang aja. Jadi gimana nih nanti setelah acara ini kamu tetap mau jalan sama aku? Tenang, kamu bilang. Setelah semua yang terjadi kamu bilang tenang. Kamu sadar nggak sih Mas? Dari tadi kamu itu ngomong, itu malah membuat aku semakin dipecat dari kantor ini. Ya aku kan kasihan sama kamu, soalnya kamu dimarah-marahin sama dia. Kasihan nggak kayak gitu caranya. Udah. Kalau kayak gini kan, malah aku nggak ada kesempatan untuk naik jabatan. Aku yang tanggung jawab. Tanggung jawab? Aku nggak ngerti deh dari awal. Dari awal aku udah ketemu kamu, aku udah feeling kalau kamu bakalan ngerusak semuanya. Ya aku kan nggak ada niatan buat rusak masalah pekerjaan kamu. Kayaknya aku nggak jadi deh bakalan ikut bareng kamu. Aku tarik omongan aku tadi, aku bakal bayar kamu nanti aku transfer atau apa kayak gitu. Mending kamu sekarang pergi aja deh, aku lagi nunggu Pak Agung aja. Lah, kan gak mungkin atasan kamu juga pasti kesini. Aku minta maaf deh atas kesalahan aku tadi. Ya ini juga gara-gara aku. Seandainya aku tadi langsung bawa kamu, terus aku gak banyak ngomong, kamu gak bakalan telat kesini. Ya aku juga bakalan tanggung jawab kok. Jadi kamu gak usah khawatir. Dan gimana ya sekarang? Udahlah, kamu gak perlu banyak omong. Aku bakal maafin kamu kalau kamu pergi dari sini. Karena aku udah capek ngeliat kamu. Gara-gara kamu semuanya jadi gak sesuai sama harapan aku. Coba aja tadi kamu udah langsung mau bawa aku, pasti aku udah gak bakal telat. Ya udah deh, aku minta maaf. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Terus kalau misalkan aku pergi, kamu sendirian di sini. Lagian kan gak mungkin lah atasan nyamperin bawahan cuman gara-gara hal seperti ini. Iya juga sih. Kayaknya semuanya juga udah nggak mungkin. Aku dinaikin jabatan juga nggak mungkin. Aku berada di kantor ini juga kayaknya udah nggak mungkin. Aku pasti bakalan dipecat. Ya udahlah, mending aku pergi aja. Aku anterin ya. Nggak perlu. Oh ya, makasih atas semuanya. Aku pergi. Kenapa jadi seperti ini sih? Kayaknya aku harus susul dia. Kalau misalkan dibiarin, ini juga salah aku. Tapi kok kebetulan banget ya. Ini kan kantor aku. Dan ini kantor yang dipegang sama Agung. Dan tujuanku memang mau ke sini. Oh jadi yang mau dinaikin jabatan juga dua orang tadi sama cewek yang ngira aku tukang ojek. Aku harus nebus deh kesalahan aku. Gara-gara aku dia jadi kepikiran. Kan dia udah putus asa dan dia pergi. Katanya dia kayaknya udah dipecat. Aku gak bakalan biarin ini terjadi. Dia harus menggantikan Agung buat megang kantor ini. Karena Agung bakalan megang kantor yang baru. Dan dua orang yang tadi harus aku jadikan bawahannya Mbak siapa ya tadi? Mbak Sinta. Kalau misalkan Mbak Sinta mau sih. Kalau misalkan nggak mau ya pecat aja. Mending aku susulin Mbak itu aja deh. Ntar aku ketemuin dia deh sama si Agung. Ini mobilnya Agung juga parkirnya miring-miring. Mobilnya gimana sih? Nggak rapi banget orangnya. Udah datang Bu Sinta? Barusan udah datang Pak Agung, tapi kayaknya mau pergi deh. Soalnya Sinta titip salam sama Pak Agung. Bu Sinta mau
resign. Katanya udah dapat pekerjaan yang baru. Makanya dia tuh berani telat untuk datang mengikuti meeting, Pak Agung. Bener banget Pak Agung. Tadinya dia juga sempat menjelek-jelekkan ya perusahaan di sini Pak Agung dan juga Pak Agung ya kan saya. Bener banget. Katanya perusahaan ini udah gak kompeten, udah gajinya sedikit. Ya kita cuma berusaha untuk mengingatkan aja, tapi Sinta kayaknya udah mentok dengan keputusannya, Pak Agung. Emang Sinta nggak tahu berterima kasih ya. Padahal dia udah lama kerja di sini, tapi setelah dia dapat kerjaan baru, dia malah meremehkan perusahaan di sini. Ya mungkin dia menahan diri selama ini karena belum ada perusahaan yang mau menerima pekerjaan, menerima dia, Pak Agung. Berarti dia cuman nyuruh bilang ke saya lewat kamu gitu? Iya, Pak Agung. Emang Sinta gak sopan banget ya. Kalau emang dia mau berhenti dari perusahaan sini, kenapa Sinta nggak ngadep sendiri ke aku? Ya. Ya nggak tahu juga ya Pak Agung, ya dia emang bener-bener keterlaluan sih menurut saya Pak Agung, dan dia tuh emang nggak pantas kerja di sini Pak Agung. Ya udah deh, ntar lagi ini kan pesan kita udah mau datang, katanya udah hampir nyampe ke sini. Jadi biar aku sampaikan aja tentang si Sinta ini ya sama atasan kita. Padahal Sinta kan mau dinaikkan jabatannya sekarang, tapi tiba-tiba Sinta malah berhenti begitu aja ya. Ya untung aja Pak Agung belum menaikkan jabatannya Sinta. Ya. Kalau semisal Sinta udah jadi atasan, nanti dia malah menghancurkan perusahaan ini, Pak Agung. Ya untungnya itu, Fit. Ya udah deh, kalau masalah Sinta kita omongin nanti aja. Jadi tar lagi ini kan atasan kita udah datang. Jadi saya minta tolong ke kalian berdua, tar lagi semisal kalian udah ketemu sama atasan kita, tolong supaya satunya dijaga ya. Soalnya ini kan bos dari pusat, jadi kalian harus ya bersikap lebih baik di depan atasan kita. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Kita bakal menjaga citra baik perusahaan cabang ini di depan pimpinan, Pak Agung. Wah, aku juga nggak salah pilih ya. Bawahan kayak kalian udah percaya deh kayaknya. Ya kita kan nggak kayak Sinta, Pak Agung. Ya habis manis pada dibuang, Pak Agung. Bener Pak Agung, ya kita nggak mungkin lah ngelakuin hal-hal seperti kayak Sinta itu. Ya Sinta itu kan modelan-modelan pengkhianat Pak Agung, ya kan? Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya udah deh, mending kita langsung ke samping mobil saya aja sambil nunggu bos di sana aja. Oh iya Pak Agung, mari Pak Agung. Ayo. Kenapa sih harus kejadian sama aku? Lawan aku apa? Jangan main pergi gitu aja dong. Aku kan udah minta maaf. Ya, memang kita baru kenal. Dan aku juga bisa dibilang udah merusak masa depan kamu. Karena ini berkaitan sama karir kamu. Kamu gak usah khawatir, aku bakalan tanggung jawab. Kamu kan udah tahu sendiri. Sikap teman-teman kamu udah begitu tadi ya. Makanya aku juga kesel juga. Mending sekarang kamu ikut aku deh. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu, dan aku janji seandainya aku gak bisa membuat kamu bahagia hari ini, kamu boleh deh tampar aku nanti, oke? Kayaknya nggak perlu deh. Aku juga baru sadar kalau kayaknya aku udah terlalu banyak nyusahin kamu. Padahal kita juga baru kenal. Aku minta maaf ya sama kamu karena tadi aku bersikap nggak sewajarnya sama kamu. Udahlah, gak apa-apa. Kamu gak percaya sama aku, soalnya aku cuma tukang ojek. Aku meskipun tukang ojek bisa kok kalau cuma mau mecat mereka berdua. Udahlah, mending gak apa-apa kamu sekarang ketawain aku. Tapi entar lagi aku buktiin sama kamu. Mending sekarang kamu ikut aku deh. Yaudah, yuk naik. Tapi Daripada kamu sedih terus. Kamu pengen jadi pemilik kantor itu enggak? kamu kalau ngomong jangan ngaco deh. Aku juga udah Aku pusing. tanya, pengen enggak? Ya semua orang pasti pengen lah. Udah aku kabulin. Sekarang permintaan kamu. Udah, yuk. Pokoknya ntar lagi bos kita kalau udah datang kita langsung mulai aja. Iya Pak Agung. Ini ngapain lagi tukang ojek nih? Bos, kok bawa motor bos? Ah iya Gung, soalnya tadi Apa sih? Tahu. aku buru-buru, takutnya telat.
Ini gitu loh. kok sama Bu Sinta, Bos? Pak Agung, Bentar Pak Agung. Mohon maaf Pak Agung. Ini gimana ceritanya sih Pak Agung? Kok bisa Pak Agung bilang bos? Enggak, sebenarnya atasan kita yang dari pusat, bos kita. Ya, beliau bos Bagas. Ini ya aku kasih tahu. Agung mobil nih ngambil di rumah tadi. Ya benar. Jadi aku kan tinggal di rumah saudara. Jadi karena tadi aku masih mampir-mampir, Gung. Jadi aku bawa motor. Dan mobil kan masih ada di garasi tadi. Iya, Bos. Ternyata udah kamu bawa. Dan sekarang aku mau kasih tahu sama kalian berdua. Kalian berdua udah nunjukin sikap gak enak sama aku dari tadi. Kamu juga udah ngedorong aku, ngusir aku juga bareng sama si Sinta. Bos, ngedorong maksudnya, Bos? Ya dia udah kurang ajar, aku dibilang tukang ojek sama dia, Gung. Bos, kita minta maaf ya Iya, Bos. bos. Ini kan Kita cuma nggak salah paham, tahu, Bos. Tadi kalian juga ngusir Sinta. Katanya tadi dia bilang kamu bilang sama mereka kalau misalkan Sinta gak layak kerja di sini, Gung. Ya, soalnya Sinta telat, Bos. Sekarang kan ada pertemuan sama Bos. Jadi takutnya nanti kalau telat kan jadi gimana saya, Bos? Justru mereka berdua yang kurang ajar. Harusnya memberikan penjelasan yang detail, bukan malah bikin Sinta sedih. Dia ini juga telat juga gara-gara aku, karena aku juga banyak ngomong sama dia tadi. Dan sekarang kalian mau apa? Hah? Ya kita nggak tahu, Bos. Dan Kita kalian nggak juga tahu. yang bikin aku kesel, kalian malu-maluin nama kantor, tahu nggak? Kalian bawa nama kantor, kalian ngehina profesi orang. Seandainya aku tukang ojek, gimana perasaan aku? Aku nggak mau tahu, Gung. Mereka berdua gak usah naik jabatan, mereka berdua turunin jabatannya. Dan sekarang yang bakalan naik jabatan ya Sinta, Gung. Karena aku tadi udah janji sama kamu. Kamu pengen jadi pemilik kantor ini kan? Kamu jadi gantinya Agung. Jadi kamu pindah ke kantor yang baru. Biar kantor ini biar Sinta yang ngurusin. Untuk training mimpin kantor ini biar aku yang training sendiri, Gung. Karena aku juga gak mau keluar kota lagi. Baik, Bos. Mau apa? Dan kalian jangan coba-coba macam-macam lagi sama Sinta. Karena aku bakalan stay di kantor ini. Bos, sekali lagi kita minta maaf bos. Tolong jangan turunin jabatan kita berdua bos. Syukur-syukur kalian cuma diturunin jabatan. Kalau misalkan kalian berdua aku pecat gimana? Hah? Enggak bos, kita Masih nggak mau tahu dipecat. sama kalian berdua, di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan itu lebih baik dari kalian. Ini bukan tentang masalah kalian kinerja bagus apa enggak sekarang. Ini tentang aturan. Kalian pendidikan tinggi, tapi sikap sama orang begitu. Apa kalau misalkan seandainya teman-teman aku tahu, rekan-rekan bisnis aku tahu, kalian berdua itu anak buah aku, dan kalian bersikap seperti itu, aku bakalan malu. Kalian bakal mencoreng nama baik aku dan juga kantor aku. Akibatnya apa? Kantor aku gak bakalan ada yang mau kerja sama. Kantor aku bangkrut, banyak orang yang ke PHK, banyak orang pengangguran. Emang kalian bisa buka lapangan pekerjaan sendiri? Ya enggak, Bos. Ya, nggak bisa, Kita saling menghargai. Misalkan ada tukang ojek, gak apa-apa dia jadi tukang ojek. Tukang ojek juga dibutuhin. Contohnya kayak Mbak Sinta ini, dia punya mobil dan mobilnya ada di bengkel, motor juga gak ada. Butuh tukang ojek, siapa yang mau nganterin kalau bukan tukang ojek? Jadi fungsi masing-masing pekerjaan itu ada tupoksinya masing-masing. Jadi kalian gak usah mengandalkan jabatan kalian. Kalian pergi dari sini. Untuk kelanjutannya aku mau ngomong sama kamu di dalam, Gu. Kamu tunggu di dalam, siapin ruang meetingnya. Oke? Baik, Bos. Nah, sekarang udah puas kan? Hah? Iya, tapi Tukang ojek nih, Bos. Senggol dong. Pak begini. Gak usah bilang bapak-bapak, aku masih belum tua. Panggil Mas saja, lebih mesra. Tapi gimana selesai meeting kira-kira mau nggak? Tukang ojek yang ngajakin jalan. Hah? Gini Mas, kayaknya saya nggak enak deh. Karena saya juga udah bersikap nggak baik sama Mas ini. Jadi Mas ini siapa? Hah? Mas Bagas, Pak Bagas, Mas Bagas. Gitu dong. Atau mau panggil Bagas saja? Hah? Sepertinya kurang sopan. Oh, kalau misalkan saya manggil kamu dengan sebutan adik kan nggak apa-apa. Ya itu terserah. Ya, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Ya udah, sekarang saya cuma mau minta maaf sama Mas Bagas karena saya nggak tahu kalau ternyata Mas Bagas itu bukan tukang ojek, malah pemilik kantor di tempat saya bekerja. Udahlah, sekarang perbuatan saya tadi udah saya tebus dengan
kamu jadi pemimpin di kantor ini. Sekarang aku mau janji kamu, selesai acara meeting kita jalan, oke? Tapi apa? Boleh nggak? Seandainya kalau terpaksa, udah nggak apa-apa, nggak bakalan ngaruh kok sama keputusan saya tadi. Enggak Pak, ini kan karena perintah dari Mas Bagas, jadi mungkin saya akan laksanakan kalau emang perintah. Tapi kalau misalkan cuman gara-gara perintah nggak dari hati, nggak apa-apa, nggak usah. Enggak kok Mas, dari hati banget. Oh, ya udah kalau begitu mending kita langsung masuk. Mulai dulu acara meetingnya. Ya, kalau gitu Ya, silakan dulu. Diriku masih